عدة للشيطان عليه فإن القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر بباله ذلك ولا تتحرك رغبته بالنوم هذا في حجر فكيف بمن يملك المخاذ والبثيرة والفروش الوضيئة والمتنزهة الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تعالى. تبارك للمكاثرين خيثما مره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hati itu ada yang mengibaratkan seperti satu bangunan kemudian banyak pintu. Banyak pintu yang menuju kepada bangunan tadi itu. Kalau terbuka itu pintu semuanya, maka semua akan masuk dan berjubel dan akan penuh itu bangunan atau ruang. Ada lagi yang menggambarkan hati itu seperti hadaf, seperti sasaran panah, tempat sasaran panah, yang dia itu akan dituju oleh pelempar panah untuk menusukkan panah ke dalam sasaran tadi itu. Ada lagi mengibaratkan hati itu ibarat mir'ah, ibarat kaca, cermin, yang dia setiap saatnya akan berganti-ganti warna atau rupa yang menghadapnya. Ada lagi yang mengibaratkan kemarin tadi itu ya, seperti haud, telaga yang banyak sungai-sungai mengalirkan air ke situ, ada yang jernih, ada yang kotor, ada yang bersampah dan seterusnya. Begitulah hati manusia dengan anggota badan manusia dan pikiran manusia bisa di sesuatu yang akan memenuhi hati, dari pandangan misalnya, dari pendengaran, dari pikiran, daripada ucapan, dari perbuatan, itu semuanya akan masuk ke dalam hati manusia. Kalau yang dimasukkan itu adalah positif, memandang wajah orang soleh, masuk ke dalam hati cinta kepada orang soleh. Memandang keajaiban makhluk Allah, masuk dalam hati ma'rifatullah. Mendengarkan ayat-ayat Quran, akan di situ ada iktibar, ada idikar, ada tadabbur. Begitulah juga semuanya. Tapi kalau yang dilihat itu adalah yang negatif, maksiat, masuk dalam hati yang tidak bagus. Yang masuk dalam hati itu namanya khawatir. Khawatir. Yang masuk dalam hati itu namanya khawatir. Khawatir ini bisa lewat daripada panca indera, hawas. Ini yang zahir. Bisa juga khawatir tadi itu yang masuk ke dalam hati tadi itu adalah lewat daripada pikiran.
daripada pikiran. Naam. Khawatir yang mengajak manusia untuk dia tadi itu berpikir kebaikan, khawatir nih, untuk berpikir kebaikan, itu namanya ilham. Itu namanya ilham, dan itu dari malaikat. Nah, ketika kita misalnya mengisi hati tadi itu dengan yang baik-baik, mandang orang-orang yang soleh, kemudian kita selalu berzikir, sholawat kepada Nabi, yang kita dengarkan juga demikian nasihat-nasihat, misalnya kita berjalan dengan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, penuh hati dengan yang baik-baik, akan terlintas nanti khawatir nantinya. Di situ nanti malaikat akan memberikan ilham. Di situ malaikat akan memberikan ilham. Ilham ini akan mengajak manusia untuk berbuat baik. Kau harus jadi seperti wali ini. Kau harus ngikuti Nabi. Kamu harus melakukan ini. Kamu harus qiyamul lail. Kamu harus itu, ilham. Terus kamu diajak untuk bagus. Ada lagi yad'u ila syarr, mengajak kepada kejelekan. Kita mandang yang jelek, mendengarkan yang jelek, mengucapkan yang jelek, menghadiri majlis-majlis yang jelek, berbuat jelek, penuh hati dengan itu. Di situ akan menjadi syaitan, sarangnya setan. Khawatir yang jelek dari itu ngajak nanti. Ayo, kamu bergabung, rasakan itu khamr. Ini loh, merek ini lebih bagus. Wah, sama pelacur, sama itu. Ini namanya waswas. Ini namanya waswas. Dan sumbernya waswas adalah dari syaitan. Ini namanya waswas. Ya, kalau kita bahas tentang sebab dan akibat. Di hati manusia itu ada waswas yang berasal daripada syaitan, ada ilham yang berasal daripada malaikat, dan ini akan selalu bertentangan. Ini akan selalu bertentangan. Ketika hati tadi itu menerima daripada ilham, hati tadi itu menerima daripada ilham, ajakan yang bagus tadi itu, khawatirul khair, itu disebut at-taufiq atau al-hidayah. Berarti hatinya tadi itu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang misalnya khawatirus syarr, yang dari setan waswas tadi itu diterima sama hati, itu namanya al-khidlan. Dia akan mendapatkan khidlan, kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang-kadang semangat dia melakukan kejelekan. Kenapa? Karena hatinya mendapatkan khidlan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu taufik tertutup, pintu hidayah tertutup, akhirnya dia menyambut ajakan syaitan yang berupa waswas tadi itu. Karena itu Allah menyatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Aku ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Tidak ada yang dengan satu, al-ahad itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya ada syaitan, ada malaikat, ada taufik, ada khidlan, ada waswas, ada ilham. Semuanya itu terjadi pada hati manusia. Tinggal kita harus mengetahui mana yang disebut ilham yang dari malaikat, mana yang disebut waswas yang itu daripada syaitan. Kita harus betul-betul mengetahui, karena kadang-kadang menyerupa. Syaitan ini kadang-kadang menyerupa menjadi penasihat seperti ilham yang dimasukkan, tapi pada hakikatnya adalah
was-was. Disinilah Nabi SAW bersabda, fil qalbi lammatan, lammatun minal malak, wa lammatun minasyaitan. Di hati manusia itu ada dua lammah. Apa lama itu? Bibit atau dua sebab yang menjadi manusia tadi itu baik atau jelek. Yang satu daripada syaitan, yang satu daripada malaikat. Kalau itu dari syaitan, maka dia akan mengajak kita berbuat jelek. Dan syaitan akan dia tadi itu melakukan pendustaan, ngajak kita tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, padahal Allah menjanjikan sesuatu yang sangat berharga. Adapun syaitan menjanjikan sesuatu yang tidak berharga. Inna asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Contoh, manusia diajak misalnya untuk masuk karaoke, diskotik, minum khamr, berjudi, semuanya menghasilkan al-faqr, tidak bernilai, la materi wala moral. Kemudian mengajak manusia berbuat kejelekan, tidak ada satupun yang muji itu perbuatan, semua akan merasa jijik dengan itu perbuatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah menjanjikan sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena surga dijanjikan oleh Allah, maghfirah dijanjikan oleh Allah, ampunan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang disebut qalbul mu'min baina usba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya orang beriman itu di antara dua jari Tuhan. Ada yang mentakwili, kalau kita ini membalik sesuatu itu dengan dua jari, bukan jarinya membalik dua jari, bukan. Taufik membalik, fungsinya dua jari adalah untuk membalik. Begitu cepat dibaliknya, yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ada di arah atas. Begitulah hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ruang itu hati untuk bagaimana malaikat bisa masuk ke dalam itu hati, bagaimana itu syaitan bisa masuk ke dalam hati. Malaikat bisa mengembuskan al-ilham atau nafas firru', dan syaitan bisa mengembuskan was-was pada syaitan. Tinggal sekarang kamu bagaimana menjadikan kekuatan itu pada syaitan, pada malaikat dalam hati kamu, melemahkan daripada syaitan tadi itu. Jangan dibalik. Maka ketika kamu balik, maka akan betul-betul hati tadi itu menjadi terbalik. Yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah menjadi mukaddarah, dalam keadaan suci akan menjadi tidak suci, akan menjadi kotor jadinya. Kenapa? Karena kamu telah membuka pintu-pintu untuk masuknya aduwullah dalam hatinya kamu. Kebanyakan hati demikian memang sudah dikuasai sama syaitan, karena kita sudah membuka mata kita, kita buka melihat yang haram, telinga kita buka mendengarkan yang haram. Syaitan masuk, kecuali hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah. Karena itu Allah menyatakan, illa inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku tidak ada kamu bisa menguasai wahai syaitan. Kenapa? Karena dia ketika kelihatan perempuan yang bukan mahram, memejamkan mata, gak dikasih pintu. Ketika ada suara musik, dia menghindar, tidak dikasih pintu. Ketika ingin melakukan sesuatu, dia gagalkan, tidak dikasih pintu. Sehingga hatinya tertutup daripada pintu syaitan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang, apa itu pintu-pintu syaitan dari mana? Daripada syahwat dan hawa nafas. Hawa nafsu dan syahwat itulah pintu syaitan, walaupun halal. Syahwat dan hawa nafas itu adalah pintu
syaitan. Karena itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa memperdulikan az-zuhud, tanpa memperdulikan daripada al-qanaah, tanpa memperdulikan daripada al-wara', maka dia dikatakan bukan Abdullah. Allah menyatakan afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Dia hanya sekedar untuk syahwat. Karena itu dia tidak dikatakan Abdullah adal haqiqah, tapi adalah Abdul hawa. Abdul hawa. Tapi kadang-kadang orang yang soleh juga ada. Lammatus syaitan itu ada masuk. Itu disebut ta'if. Itu disebut ta'if. Jadi begini. Hati kita ini kalau penuh dengan nur, itu syaitan hanya ingin mencuri. Gimana caranya ada kesempatan. Kita lengah sedikit, masuk itu syaitan. Kita lengahnya lebih banyak itu masuk syaitan. Mencuri daripada hati kita. Itu menurut syaitan. Innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitan. Ini ta'if. Ini kalau orang beriman itu kalau sudah mulai ada ta'if nasyaitan itu satu kesempatan kecil untuk mencuri di hati kita. Tadzakkaru ay raja'u ila rabbihim. Dia langsung kembali kepada Tuhannya. Kembali kepada berbuat taat. Fa idahum mubsirun. Akhirnya dia paham, oh ini adalah setan yang mau mempengaruhi saya. Contoh nih, kita sholat, kita sudah bagus ini sholat, Allahu Akbar, kita sholat, kita sudah masuk dalam ruang malaikat ini sekarang. Hati kita ini penuh dengan malaikat, Allahu Akbar. Tapi ada di situ, subhanallah, ada orang mustari, misalnya pembeli barang dari kita, Allahu Akbar, mikir, ini sebentar lagi anak akan ngomong begini, anak akan tawarkan begini. Ini setan sudah mulai masuk. Inti membuka pintu daripada setan. Akhirnya dia mencuri sholatnya inti. Ketika sudah tercuri sholat inti, khusyuknya berkurang, hudurnya berkurang. Kita baca Quran, bagus sudah dibaca Quran. Tapi kadang-kadang ada orang dengarkan Quran, Allah dienak-enak no. Tercuri kita. Ini ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abad. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya bagaimana orang noleh dalam sholat, itulah cara setan untuk mencuri daripada sholatnya manusia. Kita harus setiap saatnya harus waspada. Rumah yang berharga milik kita itu gudang yang berharga hati kita. Di situ ada ma'rifah, di situ ada nur, di situ ada iman. Semenjak ada sesuatu yang berharga, pasti ada maling yang akan mengancam. Ada perampok yang akan mengancam. Terus bagaimana sikapnya kita? Harus dijaga ketat dong. Harus jaga ketat. Kasih CCTV, kasih di situ ada satpam, kasih ada di situ yang galak-galak. Kenapa? Supaya tidak mendekat itu maling-maling, pencuri-pencuri barang yang berharga. Hati kita ada iman, ada akhlaqut thayyibah, ada nur, ada khusyuk, ada hudur, ada itu. Jaga ini setan. Jangan kita lupa, ketika kita teledor, ya dicolong sama setan. Akhirnya kekuatan imannya berkurang, nurnya akan berkurang. Di sini kita harus paham gimana caranya jaga itu semuanya, jangan sampai kecolongan. La tandur, kecuali yang diridhoi oleh Allah, dan itu akan membuat hati kamu semakin kuat imannya. Jangan kamu mendengarkan kecuali yang demikian juga. Jangan kamu bicara kecuali yang demikian. Jangan dikasih sedikit pun syaitan untuk masuk ke dalam hati kamu, maka insya Allah kamu akan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kamu bukan hanya melihat yang zahir, tapi juga kamu bisa melihat malakut, bahkan yang batin, yang ghaib kamu akan bisa melihat. Disitulah Nabi menyatakan, laula anna syayatin yahumuna ala gulubi bani Adam lanadaru ila malakutis samawat. Kalau bukan karena setan-setan yang ngerumuni hatinya manusia, hati manusia bisa menembus melihat yang malakut,
yang ada di langit dia akan dia saksikan itu semuanya. Karena itu nggak perlu kita membahas gimana ya, apa bisa para aulia, apa bisa orang mukmin itu hatinya alal fitrah sebetulnya. Tapi dia tadi itu seperti telaga tadi itu. Lah kalau semua mancur air yang di situ yang kotor-kotor masuk, telaganya kotor jadinya. Bersihkan itu telaganya. Maka akan menjadi kumpulan air-air yang jernih yang bisa menyegarkan. Begitu juga seperti rumah. Lah kalau rumah itu semua pintu dibuka, ya maling-maling masuk ada di situ, habis barang-barang yang ada di situ. Tempat penyamun itu semuanya. Tutup semua pintu, hanya satu pintu itu malaikat. Hati kita juga harus begitu seharusnya. Rumah-rumah kita juga begitu. Ya, satu pintu dijaga, di situ ada satpam, ada macam-macam ada di situ disediakan. Yang lainnya ditutup. Sehingga tidak aman barang-barang berharga ada rumah itu. Begitu juga hati kita. Alhasil intabihu, hati-hati. Musuhnya kamu tidak pernah tidur, tidak pernah dia putus asa, selalu dia memprogramkan gimana kamu tadi itu menjadi liyakunu min ashabis sa'ir, menjadi teman-temannya mereka ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah minasyayatin. Amin. Ya Allah. ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال وكم شغل بما لا خير فيه وكم حرص على شرف ومال وكم سهو وكم لهو وهزل وكم ميل إلى دار الزوال وكم تلوين عن محمود فعل وكم تقعين في قبح الفعال وكم ذات الكنين إلى الدنايا وكم تتقاعدين عن المعالي لعمري دل هذا الفعل منك على نسيان شان الارتحال أما والله ما سبب التباطي عن المحمود من فعل وقال وإيثار الثبات على أمور لصاحبها تقود إلى الضلال سوى شيئين إما الشك فيما به وعد المهيمن ذو الجلال وإما غفلة مزجت بحمق وتهويسات بطال وغالي فوا أسفي ووا ندمي وحزني على ما كان مني في الخوالي وولهفي على زمن تقى الله
على عمل بمذموم الخصال وعمر ضاع في إيثار دار حقيقتها تشابه بالخيال كظل زائل أو طيف نوم يؤول بسرعة للانحلال يزول نعيمها عما قريب ومؤثرها يصير إلى وبال وما الدنيا بباقية ولكن نفارقها بموت وانتقال إلى قبر مهول فيه يلقى علينا الترب معلب انثقال ودود فيه يأكلنا فتبلى نحاسننا وحسبك ما نصلي ونبقى في القبور إلى نشور بنفخ الصور في يوم السؤال ونوقف موقفا صعبا ثقيلا وتأتي كل نفس للجدال وينصب ثم ميزان لوزن وكذب باليمين وبالشمال مناقشة وتفتيش فإما مصير للنعيم أو النكال ألا لا يستريح ومن وراه كهذا اليوم إلا ذو خبل لقد علمت ذو الألباب طران بأن الخير في طلب الكمال بفضم النفس عن مألوف حظ ورفض الفانيات بلا احتفال وفي ظمأ الهواجر واعتزال عن الأشرار مع سهر الليالي نوحده ونشكره ونثني ونسأله دواما بابتهال يوفقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان الرجال يوافقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان
عن الرجال ويصلحنا ويمنحنا نعيما وروحا في الحياة وفي المآل ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال مع التسليم يغشاه ويغشى صحابته الكرام وخير آله. صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وذكر ربي ووفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء لما نحظى بالخير وندفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صعب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول الله محمد عبد الله بن مرحبا وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام على أهل بدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم وسلم جل الله في سيد أعظم وقرم سهالاتنا بعد وغجر ما أخوان معلم محمد مولى الدويلة وترمد رحمنا السقاف وشوق السكران وابن علي شهاب ودين قد بالماء عبد الله الأكبر وابن ورق علي وأخوانه عمر المحضر عالبي عبد الرحمن الفخر وشوق بن سالم علي بن سالم وعبد الرحمن محمد مولى عرشي يوسف بن عابر الحسن أحمد محمد الحبشي وصعب شعيب قبل ربنا شاب القدر جيلاني ويشان شهادة المدينة المغرب والأئمة المسلمين وأسنى عليهم والفقهاء والعلماء العاملين والجمعين الشاسات ثم الوجود بالإشاد وجود بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ بالإشاد وغث عباد بن محدد وعلي بن محمد والحجر بن عبد الرحمن ثم اللور حجة الإسلام بحامد محمد أحمد الغزالي وأولياء هذه البلدة خاصة من أصحاب الحضر مقام الحبيب جعفر بن السيد المرجع وسلم ومشاهد القهوة بني وشبنا وشهدك التوحيد ومشاهد بخور والكرامة والدينا ولكم وماتنا ووالدكم ووالد المسلمين ومحاضر بعد من السابقين واللاحقين أن تجمع فنا بركاتهم مع الصلاة ومالهم سلمنا يا رب من غرور الدنيا يا رب وجاء ويريد الدنيا كما أراها العبر الصالحين ورزقنا الزهد منها والرغبة في الآخرة يا رب العالمين وفقنا وإياكم الطاعة ويجعلنا إياكم من العبادة ويكتبنا وإياكم في ديوان العارفين ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وفتح علينا وعليكم ثار عارفين فهم النبي وحفظ المرسلين والهام ملائكة المقربين ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من عباده الصالحين وفقنا للخير ويرفعنا كل شر وسهل وهديه وحفظنا أولادنا
ومن علينا ما نعبد الصالحين الكرم علينا مثل ما عاذكم مثل ما عاطم بلنا مثل ما رحمة وبركاتهم على هدي يكون الصالحين من السلف ومن ولا آباء ومن الصالحون ومن صاحب الوجد ومن زمان في بداية الساعة وإنما ما قصد قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين آمين. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.